terkasih dalam Kristus Yesus, siapa yang belum pernah ikut pesta nikah? Rata-rata sudah pernah ikut pesta nikah toh? Entah di rumah, entah di hotel, entah di mana saja. Pasti meriah sekali. Orang berusaha pakai pakaian yang paling rapi di sana. Kesempatan boleh dikatakan bertemu dengan keluarga, kenalan-kenalan yang mungkin sudah sekian lama tidak bertemu dan dipertemukan di situ. Nah, begitu juga kiranya gambaran tentang pesta di Kana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ya. Begitu semarak, begitu menarik, begitu menyentuh hati. Tetapi ada satu hal yang membuat hati Maria merasa prihatin. Dia melihat bahwa begitu banyak orang datang di sana, lalu persediaan anggur dari pemimpin pesta itu sudah mulai menipis. Maka Maria datang kepada Yesus dan mengatakan, mereka kehabisan anggur. Mengerti baik-baik, Maria tidak meminta Yesus putranya untuk membuat mujizat. Perhatikan kalimatnya, mereka kehabisan anggur. Dia hanya datang dan memberitahu bahwa pemimpin pesta itu kehabisan anggur. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, dan kita juga perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai jawaban atas berita dari Maria ini. Mau apakah engkau dariku saatku belum tiba? Kalau kita mendengar kata-kata ini, sepertinya pupus harapan. Tidak ada apa-apa yang bisa dibuat oleh Yesus di sana. Tetapi Maria justru kemudian pergi menemui para pelayan. Dia katakan kepada para pelayan pesta itu, apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Maria tahu persis putranya tidak akan tinggal duduk diam, meskipun waktunya untuk tampil di hadapan publik dan perkenanan Allah lewat karya-karya ajaibnya belum tiba. Tetapi Maria di sana percaya apa yang akan dibuat oleh anaknya, oleh putranya. Dan memang apa kemudian yang dilakukan oleh Yesus? Dia membuat mujizat dalam kesenyapan. Ya. Membuat mujizat dalam kesenyapan. Mengapa saya katakan dalam kesenyapan itu? Tidak ada yang tahu sama sekali. Karena dia hanya pergi kepada para pelayan, mengisi tempayan sampai penuh, lalu kemudian katanya, coba timba itu, lalu kemudian pergi bawa. Dan ternyata yang terjadi apa? Air sudah berubah menjadi anggur. Ini, dia membuat itu mujizat tersembunyi, tidak ada yang tahu. Nah, dari kisah ini ada dua hal yang saya mau angkat untuk menjadi renungan kita. Pertama, kata-kata Maria, mereka kehabisan anggur. Karena Maria percaya bahwa ada sesuatu yang akan dibuat oleh Yesus demi kelangsungan pesta itu supaya tetap semarak, maka dia yakin Tuhan putranya itu akan membuat sesuatu. Dan inilah yang disebut dengan iman pengharapan. Ya, iman pengharapan. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengharapkan sesuatu, tetapi Maria percaya akan terjadi sesuatu. Kita kadang-kadang punya iman, ya kita punya iman. Apa yang kita doakan diterima oleh Allah. Tidak ada problem di sana. Kita percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi ketika apa yang kita minta pada Tuhan, lalu kita mulai ragu-ragu. Apakah doaku ini didengarkan oleh Tuhan atau tidak? Ya.
Maria di sini tidak hanya mempunyai iman biasa, karena melihat sesuatu maka dia percaya. Tetapi apapun yang belum terjadi, dia percaya akan terjadi. Ya, dia percaya akan terjadi. Sekali lagi ini namanya iman pengharapan. Kadang-kadang kita tidak memiliki ini, cepat putus asa. Ya, mau berhenti karena waktu saya meminta seperti Tuhan belum mendengarkan saya. Entah kapan baru dia dengar. Tapi Maria menunjukkan kepada kita iman pengharapan. Tema tahun ini untuk jubileum itu persiaran pengharapan ya. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Ya. Kita mesti memiliki iman pengharapan itu. Saya percaya meskipun kata-kata Yesus tadi kepada Maria nampaknya membuat harapan pupus, tetapi saya tetap percaya Tuhan akan melakukan sesuatu atas diri saya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Yesus membuat mujizat itu dalam kesenyapan. Tidak ada yang tahu. Ini berlawanan dengan pengalaman kita dalam hidup ini. Saya mau buat sesuatu dan saya ingin supaya orang lain tahu. Akan panggil wartawan, foto dulu. Ya. Mau besar mau kecil apa yang saya berikan pada orang, foto dulu, expose di sana. Yesus tidak memiliki sifat seperti itu. Maka bukan hanya peristiwa ini. Dalam banyak peristiwa Yesus membuat mujizat dan selalu mengatakan kepada orang itu, pergi diam-diamnya, jangan bilang-bilang. Terutama itu dalam Injil Markus, dikisahkan kisah-kisah seperti itu. Mengapa Yesus membuat mujizat dalam kesenyapan di sana? Dia tidak mau mengganggu kebahagiaan para pemimpin pesta. Kalau terang-terangan dia membuat mujizat di situ, maka perhatian beralih dari penyelenggara pesta kepada dia. Dia tetap membiarkan supaya penyelenggara pesta itu tetap bersuka cita, bergembira, dan seterusnya. Dia tidak mau mengganggu itu di sana kemerihan pesta itu dan penyelenggara pesta itu. Ini kadang-kadang yang saya katakan, kita tanpa sadar mencuri kemuliaan orang lain atau mencuri kemuliaan Allah. Ya, mengambil kemuliaan Allah menjadi kemuliaan kita, kebesaran kita, ketenaran kita, dan sebagainya. Yesus di sini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, bahkan menjadi pekerja di belakang layar. Ya, satu saat akan terbongkar, tapi bukan kita sendiri yang bongkar, orang lain yang bongkar. Itu kebaikan kita. Dan ini sebetulnya yang dicita-citakan oleh Yesus. Mau dihormati, hormati orang lain dulu. Mau dicintai, cintailah orang lain dulu. Mau dimaafkan, maafkan dulu orang lain. Maka kamu juga akan dihormati, dimaafkan, dicintai, diterima, dan sebagainya. Dua hal ini yang saya lihat dalam Injil hari ini perlu menjadi renungan kita. Apakah kita mempunyai iman pengharapan, ya, iman pengharapan, dan yang kedua, bagaimana apa yang kita buat itu sungguh tidak bermotivasi bagi kita supaya saya dikenal oleh publik, tetapi saya lakukan ini karena cintaku kepada orang itu, karena saya menyelamatkan situasi seperti ini. Bagaimana efeknya untuk orang lain terserah, tapi saya tidak mau menunjukkan diriku di sana. Amin.